Halo, perkenalkan nama saya Nabila Fasakirani dari kelas P4609 dengan NIM 15022233317. Nah, jadi kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika komunikasi. Dan yang pertama saya akan bahas itu adalah konfidensialitas dan kepentingan umum. Prinsip konfidensialitas atau kerahasiaan adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi yang bersifat pribadi dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi itu berkaitan dengan komunikator, sedangkan konfidensialitas berkaitan dengan komunikat. Menurut Alvin 2003, ada 3 jenis hubungan yang meniscayakan konfidensialitas. Yang pertama, jenis cepat, di mana seorang jurnalis berjanji untuk merahasiakan nama narasumber atau disebut dengan off the record. Yang kedua, hubungan loyalitas, contohnya seperti majikan dengan supir. Nah, hal ini memang merupakan bukan sebuah kerahasiaan, tapi hubungan keduanya itu harus saling tahu mana yang privasi dan mana yang bukan. Jadi ada batasannya. Yang ketiga, itu adalah konfidensialitas yang dilindungi hukum. Seperti contohnya, dokter dengan pasien, pengacara dengan klien, wartawan dengan narasumber, atau rohaniwan dengan jemaahnya. Dan ada 5 alasan mengapa konfidensialitas ini merupakan nilai yang harus dijaga. Yang pertama, kemampuan untuk menjaga rahasia ini merupakan perwujudan otonomi individu. Yang kedua, mewujudkan ruang pribadi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling mempercayai. Yang keempat, mencegah untuk tidak menyakiti orang lain. Yang terakhir adalah mewujudkan tujuan kelompok sosial. Dan menurut Alvin Day, konfidensialitas ini ternyata boleh dilanggar demi kepentingan publik, kecuali dalam praktik jurnalisme. Sedangkan dalam pers itu tidak boleh melanggar konfidensialitas. Karena selain menyalahi aturan pers, itu juga akan menjatuhi kredibilitas dari media itu sendiri. Idealnya, mengungkapkan suatu kerahasiaan itu harus mementingkan dulu kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan kelompok atau golongan tertentu, agar masyarakat itu tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfidensialitas itu merupakan kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat pribadi dalam menjalankan sebuah profesi. Dan profesi yang dimaksud itu adalah polisi, jurnalis, dokter, dan profesi lainnya yang menyangkut langsung dengan masyarakat. Nah, konfidensialitas ini juga didampingi dan selalu didampingi oleh dua hal, yaitu filsafat dan juga etika. Karena ketiganya berkaitan. Konfidensialitas itu merupakan kerahasiaan tertutup dan kewajiban untuk menjaga sebuah rahasia itu adalah sebuah etika, karena etika menyangkut langsung dengan perilaku manusia. Dan filsafat itu hadir sebagai bentuk kecintaan terhadap suatu tindakan yang benar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepentingan, tekanan ekonomi, dan juga tanggung jawab. Tekanan ekonomi mempengaruhi cara berkomunikasi yang dilakukan. Dan dalam berkomunikasi ada yang namanya tanggung jawab sosial, walaupun kadangkala tanggung jawab sosial ini sering dikalahkan dengan tekanan ekonomi. Pertumbuhan pasar yang semakin bersaing membuat institusi media menjadi ekspansi bisnis bagi para pengusaha, sehingga banyak keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan komersi belaka. Nah, ada 3 sumber nih yang merupakan tekanan ekonomi. Di antaranya adalah pendukung finansial, seperti investor, pemasangan iklan, pelanggan. Yang kedua itu pasar pesaing, dan terakhir itu adalah pabrik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan, saya di sini akan menjelaskan dulu satu-satu apa itu kebebasan, apa itu tanggung jawab, dan apa itu pesan. Jadi, kebebasan merupakan kondisi di mana seorang individu melakukan suatu hal sesuai dengan keinginannya. Dan menurut Aristoteles, manusia itu merupakan makhluk yang berakal budi, yang memiliki roh negatif, jiwa merasa, dan jiwa intelek. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan kondisi di mana seorang individu sadar bahwa semua tindakannya itu pasti ada konsekuensinya. Dan yang terakhir, ada pesan. Pesan itu acuan dari berita-berita atau peristiwa yang disampaikan melalui media-media dan dapat mempengaruhi halayak. Pada saat ini, halayak dihadapkan dengan beragam media dan isi media, mulai dari pesan yang sifatnya informatif, edukatif, entertainment, bahkan hingga hoax sampai kepada halayak. Padahal seperti yang kita tahu bahwa masyarakat ini sangat sensitif sekali dengan isi pesan yang disampaikan. Apalagi jika isi pesan ini bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Ada 3 isu pokok
kebebasan dan juga tanggung jawab pembuatan pesan. Di antaranya adalah pornografi. Pornografi ini meliputi porno teks, porno suara, porno media, porno aksi, dan juga cyberporn. Nah, konteks pornografi ini bisa kita temui atau kita lihat dalam iklan yang dikemas sedemikian rupa supaya layak dijual kepada publik. Misalkan adalah majalah Playboy. Yang kedua adalah pesan yang mengguncang dan juga menimbulkan shock. Biasanya ini mengandung kekerasan dan juga sadisme, seperti contohnya Smackdown. Dan yang mengganggu lainnya adalah misalkan kayak kabar pada 2004 itu ada kabar bahwa semua pasangan calon presiden itu menerima kucuran dana dari DKP masuk SBY. Itu kan merupakan salah satu informasi atau pesan yang sangat mengganggu. Yang terakhir adalah pesan yang menghina sara, seperti tayangan Nabi Muhammad dan juga film fitnah yang sempat mengguncang dunia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Apa sih itu stereotip? Jadi, stereotip itu merupakan cara pandang atau penilaian seseorang terhadap suatu kelompok sosial yang hanya berdasarkan pada prasangka tidak benar atau prasangka sendiri. Dan pada umumnya, orang-orang akan berasumsi bahwa seseorang memiliki karakteristik tertentu itu hanya karena ia termasuk ke dalam sebuah kelompok. Dan contoh startup itu seperti orang gemuk itu pasti pemalas, polisi itu pasti bisa disogok, orang Arab itu pasti teroris, pemimpin itu harus laki-laki, perempuan itu lemah, perempuan itu harus dilindungi, atau Tionghoa itu orangnya pelit, orang Batak itu temperamen. Nah, itu merupakan beberapa contoh stereotip. Kenapa sih stereotip itu bisa muncul? Yang pertama, manusia itu butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Yang kedua, manusia itu butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa cemasnya dari sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, manusia itu butuh cara ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya. Stereotip juga memiliki nilai-nilai negatif. Yang pertama, menyerahkan pada kebohongan. Yang kedua, membuat audiens berpikiran sempit. Yang ketiga, tidak adil karena meniadakan perbedaan dan juga potensi individu. Dan yang terakhir adalah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yakni kejujuran dan juga ketulusan. Terakhir, kita akan membahas konflik kepentingan dan budaya populer. Menurut Robin 1996, konflik itu muncul dikarenakan adanya kondisi yang melatar belakanginya. Dan kondisi di sini merupakan sumber utama terjadinya konflik. Dan ada 3 sumber yang kita kategorikan sebagai konflik. Pertama adalah perbedaan komunikasi, yang meliputi perbedaan persepsi, ide, dan juga gagasan. Kedua adalah struktural, konteks yang maksud di sini adalah sebuah kelompok. 3 itu adalah kepribadian. Ini meliputi sistem nilai yang dimiliki setiap individunya dan juga karakteristik yang berbeda-beda dari setiap individu. Di lain pihak, konflik kepentingan pada media terkait pada kedua belah pihak, yakni penguasa dan juga pengusaha. Media yang berafiliasi pada penguasa atau pengusaha itu pasti memiliki konflik kepentingan, yakni entah nanti mereka berpihaknya pada publik atau memang berpihak pada penguasa atau pengusaha itu sendiri yang notabene sebagai pemilih. Dan menurut Spiegel 1994 menjelaskan bahwa ada 5 tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani konflik. Di antaranya adalah kompetisi, mencegah konflik, akomodasi, kompromi, dan juga berkolaborasi. Dan itu dia tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan juga semoga dapat menambah ilmu baru bagi kalian semua. Terima kasih banyak. Dadah!